Tama mengangguk puas dan memuji. Oke, jika kau memiliki momentum ini, seluruh keluarga Rothschild akan menyerah kepadamu. Setelah itu, dia memerintahkan, ingat, gunakan ponselmu untuk memotret situasi di basement ini nanti. Dan beritahu semua orang bahwa ini adalah benteng rahasia, di mana keluarga Rothschild menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, menodai keadilan negara, dan memenjarakan korban. Setelah video ini dirilis, kau segera merilis video dari video Mike. Setelah ini, kau membuat video lain di kantormu untuk menjelaskannya kepada semua orang. Itulah mengapa kamu menyerang keluarga Rothschild. Beritahu mereka bahwa kamu akan menjadi pria sejati mulai sekarang dan buat pria yang mengkhianatimu membayar harganya. Ingat, mulai sekarang kamu tidak akan takut lagi. Harimau yang ganas. Jika kau ingin menggunakan gigimu yang paling tajam untuk menggigit tenggorokan mereka, jangan biarkan mereka hidup. Seluruh tubuh Bruno gemetar. Dia berkata hampir dengan fanatik, jangan khawatir, Tuan, saya akan melawan mereka sampai akhir. Tama mengangguk puas dan kemudian bertanya, saat kau merekam video pertama, kau juga harus menyertakan Tuan Peter. Omong-omong, jelaskan di video mengapa keluarga Rothschild menempatkan dia di sini. Bruno mengangguk tanpa ragu, baik Tuan, saya mengerti. Tama menambahkan, tetapi kau tidak perlu terlalu cemas. Kirimkan aku sebentar lagi, dan tunggu aku kembali ke sel, kamu bisa mengatur hal-hal ini. Setelah itu, dia menoleh ke arah Peter dan berkata, Paman, setelah videonya terungkap, saya yakin hal ini akan menimbulkan dampak sosial yang besar. Keluarga Rothschild pasti akan membebaskanmu dari sini secepat mungkin, membawamu ke sel biasa. Aku akan menunggumu di atas sana. Oke, Tuan. Peter mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa pilihan Tama terhadap Bruno sebagai titik terobosan tidak hanya akan dengan cepat membawa tekanan besar dari opini publik kepada keluarga Rothschild, tapi juga menghindari mengekspos dirinya sama sekali. Lalu dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas segalanya, Tuan Muda. Tama tersenyum tipis, sampai jumpa di sana. Setelah Tama mengucapkan selamat tinggal pada Peter, dia kembali ke kantornya bersama Bruno. Di kantor, Tama memberitahu Bruno, suruh anak buahmu datang menggantikanku, dan tunggu. 10 menit setelah aku pergi, ikuti instruksiku dan publikasikan ketiga video itu satu demi satu. Kamu akan lupa bahwa kamu bertemu denganku malam ini dan aku belum pernah ke kantormu. Jika ada yang bertanya mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk membeberkan semua ini malam ini, katakan sejujurnya pada mereka bahwa barangmu sedang dalam masalah malam ini. Kamu disiksa sedemikian rupa hingga kamu hampir ingin bunuh diri, dan akhirnya memutuskan untuk membeberkan keluarga Rothschild untuk melampiaskan amarahmu. Bruno mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan, saya sudah mengingat semuanya. Tama kemudian berkata, minta anak buahmu untuk datang dan membawaku kembali ke rumah sakit untuk menggantikan orang lain. Baik, Bruno segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kembali orang kepercayaannya. Tama, mengenakan seragam penjaga penjara, kembali ke rumah sakit bersamanya. Dan kemudian memberikan saran psikologis kepada kedua penjaga penjara. Petunjuk ini membuat mereka sangat yakin bahwa Tama datang ke rumah sakit untuk berobat malam ini karena ketidaknyamanan fisik. Kebetulan dokternya tidak ada, jadi mereka membiarkan Tama beristirahat di sini sebentar. Dan Tama sendiri, dari awal sampai akhir, tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Setelah memberikan sugesti psikologis ini, tidak peduli bagaimana Bruno bertarung dengan keluarga Rothschild nanti, ini sama dengan menghilangkan sepenuhnya petunjuk bahwa semua ini ada hubungannya dengan dia. Tama percaya bahwa selama Bruno melancarkan serangan umum,
dia akan mampu menempatkan keluarga Rothschild ke dalam situasi yang sepenuhnya pasif dalam masalah ini. Kemudian, kedua penjaga penjara mengirim Tama kembali ke sel. Dan saat itu, Bruno sudah mengangkat ponselnya dan memulai perjalanannya untuk membalas dendam. Saat ini, di dalam sel pada malam hari, sekelompok narapidana bergantian mandi air dingin di kamar mandi. Alasan mengapa mereka mengantri untuk mandi air dingin adalah karena Tama meminta mereka melakukan segala cara untuk menghilangkan bau badan. Kelompok narapidana ini awalnya merupakan kelompok narapidana yang tidak peduli terhadap kebersihan. Selain itu, mereka sudah memiliki bau badan yang menyengat dan tidak ada deodoran. Selusin dari mereka berkumpul. Saat mereka memejamkan mata, mereka mengira septic tank tersebut meledak. Kali ini, Gustavo mendatangi Tama dengan wajah tersanjung sambil menyeka rambutnya. Dan bertanya dengan hormat, "Tuan, apakah kamu baru saja keluar untuk menemui Bruno?" Tama berkata dengan dingin, "Aku akan mengingatkanmu. Jangan menanyakan pertanyaan buta tentang hal-hal yang tidak seharusnya kau tanyakan." "Ya, ya, ya." Gustavo mengangguk berulang kali, lalu bertanya kepadanya dengan cemas. "Tuan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku ingin tahu apakah ini merepotkan?" Tama berkata dengan tenang, "Katakan padaku." Gustavo buru-buru berkata, "Tuan, sejujurnya, saya tidak tahu kejahatan apa yang kamu lakukan. Apakah persidangan telah diadakan, atau apakah persidangan akan diadakan? Berapa lama hukumannya? Saya mungkin tidak akan pernah keluar dari penjara ini seumur hidup saya. Bagaimana jika Anda keluar suatu hari nanti? Apa yang akan saya lakukan di sini? Bagaimana jika putraku itu menginginkan nyawaku? Kalau begitu cepat atau lambat aku harus mati di sini?" Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku tinggal di sini bersamamu sepanjang waktu?" Gustavo melambaikan tangannya dengan panik dan berkata, "Tidak, tidak, Tuan. Anda salah paham, beraninya saya berpikir begitu. Saya hanya berpikir Anda memiliki kekuatan yang besar. Dapatkah Anda membantu saya menemukan jalan?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, "Aku tidak punya sesuatu yang baik tentang ini. Aku hanya bisa berjanji kepadamu bahwa aku akan melindungimu selama 1 hari di sini. Tetapi jika aku keluar besok, itu berarti nasib kita berdua telah berakhir dan inilah saatnya untuk berpisah. Mengenai apa yang akan kamu lakukan di masa depan, itu masalahmu." Gustavo memohon dengan ekspresi ngeri, "Tuan, tolong bantu saya memikirkan solusinya. Lihatlah umurku, aku tidak bisa mati begitu saja di penjara ini, kan?" Tama memandangnya dan bertanya dengan penuh minat, "Karena kau menanyakan pertanyaan ini kepadaku, aku yakin kau pasti sudah memikirkan solusinya. Mengapa kamu tidak memberitahuku solusimu secara langsung? Mari kita lihat apakah ada gunanya mengambil solusi itu." Gustavo sangat gembira dan segera mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan, ini dia. Saya baru saja memikirkan 2 rencana. 1 maju dan 1 mundur. Saya khawatir untuk kedua rencana ini kami membutuhkan bantuan Anda." Tama melambaikan tangannya, "Bicaralah dulu, dan aku akan mendengarkan." Gustavo buru-buru berkata, "Rencana yang lebih radikal adalah kita berdua menemukan cara untuk melarikan diri dari penjara dan meninggalkan penjara Brooklyn. Meninggalkan New York, atau bahkan meninggalkan Amerika Serikat." Setelah itu, Gustavo menambahkan, "Jangka waktu rencana ini sangat singkat. Hari ini Stephen ingin membunuhku, tapi Anda menghentikannya. Saya kira anak saya akan segera meminta pertanggungjawabannya. Jika Stephen tidak bisa membunuhku dalam 1 atau 2 hari, mengingat karakter anak saya, dia pasti akan memilih orang lain. Saat itu, saya masih mendapat masalah. Sementara saya saat ini berada di kantor sipir, masih ada sedikit pengaruh di sana.
Jadi saya bisa memintanya mengatur agar kita berdua pergi dengan tenang. Menggunakan dalih memberitahunya bahwa kita pergi bermain dengan wanita dan kembali lagi besok pagi. Agar kita bisa meninggalkan penjara dan melarikan diri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.